Penasehat hukum Fatlolon menyayangkan sikap Kejari KKT tidak hadir di sidang pra-peradilan. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon terhadap Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar di Pengadilan Negeri Samlaki Selasa 16 Juli ditunda. Hakim Tunggal Harya Siregar yang menyidangkan perkara ini menunda sidang pra-peradilan lantaran pihak termohon tidak hadir karena sedang mengikuti kegiatan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Adiaksa ke-64 tahun 2024. Sidang masih dengan agenda yang sama, selanjutnya ditunda sampai dengan tanggal 23 Juli mendatang. Usai menghadiri persidangan, penasehat hukum PG Antoni Hatane menjelaskan penetapan tersangka terhadap kliennya PF oleh Kejari KKT dalam kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar tahun 2020 salah prosedur. Hatane juga menyatakan sangat menyayangkan ketidakhadiran termohon dalam persidangan. Dia pun mensinyalir ketidakhadiran termohon bagian dari upaya untuk mencari celah agar penyidik melakukan upaya paksa terhadap kliennya. Disebutkan tim penasehat hukum PF telah menyiapkan berbagai bukti kuat untuk dibeberkan dalam persidangan nanti. Salah satunya dugaan permintaan sejumlah uang kepada kliennya. Hatani menduga adanya unsur politisasi untuk menghambat Petrus Fatlolon agar tidak mencalonkan diri sebagai bupati menjelang Pilkada 2024. Saat ini, Fatlolon sudah mengantongi rekomendasi partai politik untuk bertarung dalam Pilkada serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Soal kesalahan yang dilakukan Kejari Tanimbar sehingga menetapkan kliennya sebagai tersangka, Hatani enggan berkomentar. Semuanya nanti dibuka dan dibeberkan saat persidangan. Nah, kalau dilihat daripada ceritanya, ini kan alasan yang sebenarnya diduga, dibuat-buat sebenarnya. Kalau sudah siap, ngapain udah hadir dalam persidangan? Itu persoalannya itu. Kalau sudah siap, berarti kan sudah siap untuk menghadapi permohonan pra-peradilan yang disampaikan oleh saudara PF, yang mana kami juga sudah siap. Nah, kalau misalnya menghindari diri seperti ini dengan menunda, kan hakim tadi sudah tegas tuh, bahwa kalau misalnya di minggu depan tidak hadir lagi, maka biarkan aja, haknya udah nggak digunakan. Silakan. Jadi kita menduga kuat bahwa ini ada upaya untuk bagaimana tidak menghadiri persidangan ini agar bisa mencari celah untuk bagaimana bisa melakukan upaya paksa. Tapi hati-hati, kita juga punya ada beberapa poin, kita punya beberapa fakta yang kita akan bongkar dalam persidangan. Diketahui mantan Bupati KKT Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 13 pengacara merupakan tim penasehat hukum Petrus Fatlolon telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samlaki Senin 9 Juli 2024. Sementara sidang perdana pra-peradilan perdana rencananya digelar pada Selasa 16 Juli 2024, namun batal karena pihak termohon tidak hadir. Tim penasehat hukum pra-peradilan diajukan untuk melakukan koreksi terhadap lembaga penegakan hukum agar tidak semena-mena menjadikan seseorang sebagai tersangka. Kendati demikian, pihak penasehat hukum Petrus Fatlolon tetap menghormati langkah yang telah dilakukan Kejari Tanimbar. Diketahui sebanyak 13 penasehat hukum yang mendampingi Petrus Fatlolon dalam pra-peradilan, diantaranya Denny Kailimang dan Antoni Hatane bersama rekan-rekan lainnya. Bahkan, Kailimang didapuk sebagai ketua tim dan juru bicara penasehat hukum Petrus Fatlolon.